Tapi kalau yang non-muslim boleh kok makan pipang. Yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, Pipang Ambawang dari Kalimantan dan Pipang Ambawang dari Kalimantan dan Pipang Ambawang dari Kalimantan dan Akhirnya kesampaian juga ke lokasi barunya Bipang Ambawang. Nah sekarang kita mau langsung lihat ke dalam proses masaknya. Yuk ikutin aku. Sini aku udah ada beberapa menu dari Bipang Ambawang. Ada babi panggangnya yang per ekor. tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Fitri tahun 2021 ini rupanya langsung disusul dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ini memang momen mudik buat semua, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Buat yang muslim, makannya jipang aja. Tapi kalau yang non-muslim boleh kok makan pipang. Tapi kalau yang non-muslim boleh kok makan pipang. Tapi kalau yang non-muslim boleh kok makan pipang. Saya akan membaca dari buku Imamat pasal 11 ayat ke-7 ya. Dari buku Alkitab berbunyi sedemikian. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Itu tertulis di Imamat 11 ayat 7 dan 8. Jadi jelas bagi kita, untuk umat Kristen pada umumnya ya, dan khususnya, bahwa Alkitab menulis dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa daging babi itu adalah haram bagi kita untuk memakannya. Tapi kalau yang non-muslim boleh kok makan pipang. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan dan semua babi ini. Babi itu karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram. Itu bagimu. Daging binatang-binatang janganlah kamu makan, tidak boleh makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Demikian juga babi, meskipun kukunya terbelah dua, tetapi tidak memamah biak. Ada makanan haram. Jadi setelah mengikuti tadi, siapa-siapa saja yang boleh lepas alas kaki, wudhu, lalu sholat. Yang pertama, kalau dia laki-laki, dia harus berkhitan. Yang kedua, jika dia perempuan, dia harus berhijab. Dan di luar masa menstruasi, tunggu sampai bersih baru dia boleh ya. Lalu yang ketiga adalah dia tidak makan makanan haram. Insya Allah kita lanjut setelah ini. Saudaraku, bukan untuk penghinaan, tapi gambaran rasa sayang dari umat Islam kepada saudaranya non-muslim tentang hidup toleransi beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. 1. Presiden Soekarno. 2. Rafsanjani. 3. Kiichi Miyazawa. 4. Donald Bebe. Kenapa yang 3 itu tak betul? Kenapa yang 1 betul?
Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya satu betul, tiga tak betul? Untuk sebagai ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakannya anjing, diciptakannya babi, diciptakannya kambing. Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu. Oh, begitu Ustaz. Iya. Oleh sebab itu maka afala ta'qilun. Kenapa kau tak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kau tak berpikir? Dan mukjizat luar biasa, kambing anaknya 2, 3. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Itu maka disebutnya yang kesial. Jadi sial bin goblok orang Islam yang tak mau tinggal di hotel lantai 13. Yang tak mau masuk kamar nomor 13. Kenapa? Angka sial. Dia anggapnya dirinya babi. Itu khurafat itu. Itu takhayul. Takhayul ambil dari kata khayal. Takhayul, berkhayal-khayal, berhalusinasi. Setan punya kerja. Itu tidak betul. Babi anaknya 13. Kambing anaknya 2, 3. Tapi yang paling banyak dihabisi kambing. Lahir anak akikah. Yang dipotong kambing apa babi? Kambing. Ketika hari raya kurban, yang dipotong babi apa kambing? Kambing. Nikah anak, kambing juga kena potong. Kemarin saya ceramah di Malaysia, datang pengurus masjid Kampung Baru. Ustaz Somad, kami dah potong kambing. Takkan dipotongkan mereka babi? Akikah kambing, walimah kambing. Orang-orang kaya makan kambing. Kalau kita dulu di kampung ayam, itu pun motong ayam tu 2 gendang. Kalau tak kita sakit, ayam tu sakit. Tapi walaupun babi ini banyak, kambing sikit dan objeknya banyak, tapi kambing tetap tak pernah punah. Belum ada punah kambing. Pernah tak Bapak Ibu pergi ke kampung? Apa kalian kurban tahun ini? Tak ada kambing. Di sini kambing sudah punah macam dinosaurus. Ada. Kambing tetap ada. Nah ini barokah. Makanya kalau siapa yang punya tanah, ada kandang kambing, ternaklah kambing. Cuman kabarnya kalau ada kambing tak tahan sapi katanya. Makanya dulu ada salah seorang bupati mau ternak kambing di satu daerah, nanti sapi tak tahan. Wallahu a'lam, kenapa pula sapi tak tahan sama kambing? Yang jelas bahwa kita disuruh lakukan saja. Kalau dilarang jauhi. Manahaitukum anhu. Kalau aku larang, jangan makan buruk, jangan makan kotor, jangan judi, jangan zina, tinggalkan. Ada pula seorang mau ngetes Dr. Mawardi, mentang-mentang anak pasca. Apa kata dia ke Ustaz Dr. Mawardi? Pak, kata dia, ya, Islam itu agama yang tidak rasional. Kenapa kau katakan begitu? Masa untuk berhubungan kelamin mesti menikah? Harus menikah, harus nanggung biaya, nanti hamil, melahirkan. Kenapa? Makan kambing kan nggak mesti beli kambing, beli sate aja kan cukup. Kata dia. Disangkanya Ustaz Mawardi ini bonga. Dia tak tahu ini dokter 13 tahun di Madinah. Dijawab Ustaz Mawardi pakai hadis. Apa? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu ibumu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu anak perempuanmu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu adikmu? Bagaimana kalau jadi WTS itu istrimu? Merah mukanya. Ini gaya bicara ini diambil dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada juga orang musyrik jahiliyah mau ngetes Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ya, aku mau masuk Islam, ya, izinkan aku berzina. Sahabat sudah siap pancung. Pancung nih Rasulullah. Kalau tak pancung atas, pancung bawah menjadilah. Tak betul ini katanya. Lalu kemudian kata Rasulullah, tenang, calling down, tenang kalian.
Lalu Nabi ingin mengajak orang yang pakai otak, diajak dia pakai otak. Tapi kalau orang pakai otot, baru dikajar dia pakai otot. Yang diajak dia pakai otak. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Terdiam dia. Ternyata orang ketika ke orang lain, baru dia anggap objek. Padahal dia punya perempuan yang dekat-dekat dengan dirinya. Ibunya, adiknya, kakaknya, istrinya, bahkan dia punya anak perempuan. Maka saya sampaikan di lokal, di kelas, kalian jangan ganggu-ganggu itu mahasiswi-mahasiswi itu. Mereka itu adik kalian, mereka itu kakak kalian. Bagaimana kalau kakak kalian diganggu? Bagaimana kalau adik kalian diganggu? Saya tak ada kakak saya perempuan, Pak. Nah, ini Yahudi ini. Banyak orang Yahudi sekarang dah bukan baru.